Nah, ya kita baru dengar kemarin pada saat pemerintah mengumumkan kita kuartal kedua ini di tahun ini kita pertumbuhan ekonominya apa? Minus apa plus, teman-teman? Minus ya, negara kita katanya kalau misalkan kuartal ketiga kayak gini lagi ya, kita bisa resesi ya. Tapi resesi ini beda dengan tahun 98 ya. 98 itu udah resesi, ada kerusuhan ya, luar biasa dahsyat ya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya, karena negara kita mudah-mudahan aja masih bisa keluar dari krisis ini ya. Mudah-mudahan ya teman-teman ya, doain ya biar kita bisa langsung bertemu lagi bertatap muka belajar ya, nggak melalui pembelajaran jarak jauh terus ya. Capek nggak kalau belajar jarak jauh kayak gini terus? Gimana teman? Capek ya. Pak, Terus mantengin laptop terus ya teman-teman. banyak tugas Pak. Iya, iya banyak tugas ya. Kuota mahal. Iya betul ya, kuotanya mahal ya, betul ya. Tapi nggak apa ya, untuk demi kemajuan kita semuanya ya kita harus berkorban ya. Kan kata si Ebit GAD bahwa kita harus berkorban ya untuk memperoleh sesuatu ya. Lihat ya, sebelum kita belajar ini, kalian lihat dulu ya videonya ya, tunggu. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Wah, tunggu ya, bentar ya. Videonya nggak usah buka. Ya udah, nggak usah ya. Sekarang kita lihat nih ya. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan ya. Salah satunya contoh nih, faktor geografis atau lingkungan. Nah, kalau kalian lihat, lingkungan kita di padang pasir dengan di daerah pegunungan beda Pak sama teman-teman? Beda, Pak. Iya, kalau di padang pasir kita butuh apa tuh? Baju tebal apa baju yang tipis? Tipis. Ya, nah, terus kalau di lingkungan petani dengan di lingkungan perkebunan beda apa sama? Beda. Beda ya. Jadi lingkungan atau geografis bisa mempengaruhi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh orang yang tinggal di daerah tersebut ya. Nah, faktor yang kedua itu apa aja nih ya? Kedua itu namanya faktor budaya, adat istiadat ya. Lihat nih, orang Jawa dengan orang Papua sama beda? Beda. Beda ya, orang Jawa misalkan butuh rumah adat kayak joglo ya, Jogja ya, orang Papua butuh rumah adat yang terbuat dari apa? Dari itu ya, dari ijuk ya rumahnya, atapnya. Meskipun sekarang udah mulai ditinggalkan ya, karena rumah ijuk itu nggak bisa tahan lama ya, meskipun tahan lama tapi kadang-kala suatu saat akan bocor ya. Sekarang mereka sudah mulai beralih rumahnya ke rumah-rumah yang seperti kita tempati ya. Itu faktor budaya sama adat istiadat. Orang Jawa butuh belangkon sama keris, tapi orang Sulawesi beda ya, orang Kalimantan juga beda ya. Jadi adat istiadat bisa mempengaruhi kebutuhan. Nah, nanti yang ketiga apa nih? Coba tebak. Faktor apa? Faktor agama sama kepercayaan ya. Nah, kalau kalian lihat pada saat kemarin Hari Raya Idul Kurban, orang Islam butuh apa tuh? Butuh apa untuk dikurbankan? Sapi. Ya sapi, ya kambing, ya terus domba, ya itu ya. Jadi ada perbedaan dengan agama lainnya. Kalau orang Kristen pada saat Natalan tanggal 25 dia butuh seperti apa? Seperti lilin, ya. Terus juga dia juga harus ke gereja ya pada saat Natalnya ya. Nah, agama bagi Hindu Buddha juga sama ya. Misalkan mereka ke pura ya untuk ibadah. Jadi faktor agama juga beda antara tiap pemeluk agamanya ya. Nah, yang ketiga yang sekarang yang keempat nih, faktor pendidikan. Nah, anak SMA dengan anak kuliah beda apa sama kebutuhannya menurut kalian? Beda. Beda ya. Mirip-mirip lah, mirip-mirip. Iya, mirip-mirip. Betul. Tapi kalau anak TK dengan anak kuliah sama apa beda? Beda. Beda. Ya, kalau anak sekarang bilang beda bet ya, beda bet ya. Nah, sekarang yang kelima nih ya, yang kelima namanya faktor pekerjaan ya. Nah, antara orang yang kerja di perusahaan besar dengan kerja di koperasi sama apa beda teman-teman? Beda. Beda. Nah, betul ya, beda sekali ya.
antara guru negeri dengan guru swasta hampir sama apa beda? Beda banget. Beda. Beda banget, Pak. Beda. Nah, ya. Sebetulnya sih hampir sama ya, karena sekarang tuntutan kurikulum kan disesuaikan dengan keadaannya. Pemerintah berusaha menyetarakan ya semua jenjang pendidikan baik swasta negeri atau swasta ya. Teman bedanya kalau di swasta itu biasanya sekolah bisa memenuhi segala fasilitas ya. Fasilitas untuk kalian bisa lebih nyaman untuk belajar ya. Oke, nah sekarang yang keenam nih. Keenam, faktor usia. Nah, anak bayi dengan anak-anak misalkan seusia Pak Hari sama apa beda? Beda. Beda, Pak. Beda. Anak bayi butuh popok, Pak Hari nggak butuh ya, karena udah bisa pakai baju sendiri ya, Pak Hari. Pak Hari ketawa ya. Terus yang ketujuh nih, yang ketujuh. Nah, wah ketujuh kok kosong ya. Nah, sekarang lihat nih ya. Lihat ya. Nah, ini total muncul angka 18 ya. Kelihatan nggak teman-teman? Halaman 18. Oke, sekarang lihat nih nomor 18. Coba ya. Coba kalian buka buku pegangan kalian ya. Buku pegangan kalian, yang buku yang esis itu. Cari ya, nomor 18 di antara ini ada yang bukan termasuk di sini nih ya, bukan termasuk di sini ya. Nah, cari ya. Nah, kalian bisa cari ya. Apa itu ya? Nah, coba ya cari. Peradaban. Iya, peradaban. Peradaban. Wah, hebat banget ya, hebat ya. Jadi yang terakhir itu faktor peradaban ya. Peradaban juga mempengaruhi kebutuhan nih. Orang zaman purba dengan zaman modern sekarang beda apa sama kebutuhannya? Beda. Beda. Beda ya, kata Wari sama ya. Beda ya, orang dulu kalau jalan-jalan kemana aja pasti belum menggunakan kendaraan ya. Sekarang udah pakai kendaraan ya. Orang dulu kalau mau manggil-manggil itu jarak jauh, sekarang udah ada handphone. Dulu teriak-teriak ya. Makanya orang-orang di beberapa daerah itu ngomongnya keras ya, karena emang rumahnya berjauhan. Beda dengan orang di Jawa ya. Orang di Jawa itu kenapa bahasanya halus? Karena mereka rumahnya dekat-dekatan ya, jadi nggak usah teriak-teriak. Beda dengan orang-orang kayak di mana? Di daerah mana ya, jauh-jauh rumahnya, jadi mereka teriak-teriak. Dan disangkain kita itu marah-marah, padahal enggak ya, emang karakter mereka ya. Emang karakter mereka ya. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan, yaitu kayak faktor pertama geografis atau lingkungan ya, kayak misalkan di padang pasir dengan di pantai ya, dengan di gunung ya, dengan di daerah kutub ya, beda semuanya. Adat istiadat juga beda antara tiap daerah. Agama kepercayaan juga bisa mempengaruhi perbedaan kebutuhan. Lalu ada faktor pendidikan juga ya, orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan pasti berbeda. Lalu ada faktor pekerjaan, faktor usia, dan terakhir faktor peradaban ya. Peradaban menurut kalian dengan adanya COVID ini nanti bisa meloncat nggak nih kalian? Menurut kalian, apakah statis? Apa kita akan ada perubahan nih? Perubahan ya. Dulu kita belajar kayak gini hanya sekali-sekali. Sekarang tiap hari ya, bayangin. Bayangin ya tiap hari ya. Bayangin kita tiap hari belajar melalui online ya. Coba kalau kita alhamdulillah di sini internet masih lancar ya. Bagaimana dengan yang di desa ya? Di desa ya, saya baca itu yang di daerah mana tuh? Di daerah NTT ya, jadi gurunya datang ke rumahnya, tiap hari Senin datang ke rumahnya, ngasih tugas ya guru-guru, nanti cari Jumat diambil lagi ya, tuh bayangin ya, karena mereka nggak punya internet. Ada juga yang mereka pakai handy talkie ya, beli handy talkie ya, mereka tugasnya dari handy talkie gurunya nge-share ya. Kalau enggak ada juga yang terbaru itu pakai radio ya, jadi mereka punya radio kayak minjem kayak dari radio swasta, mereka ngasih pekerjaan lalu ke anak-anaknya. Dan yang terbaru ini, yang baru-baru ini luar biasa nih ya, ada guru di daerah mana ya, dia nggak mau diminta disebutin tapi viral ya. Jadi dia minta anak-anaknya bayar 1.000 ya. Nah gurunya itu nombokin ya buat anak-anak bisa dapat jaringan internet ya. Wah luar biasa ya. Jadi ini keadaan COVID ini membuat semuanya berubah ya. Mungkin Allah pengen atau Tuhan atau Allah pengen membuat loncatan yang sangat cepat ya untuk negara kita ya. Dari negara yang biasanya penggunaan internetnya hanya beberapa, sekarang lebih banyak lagi, lebih banyak digunakan ya. Oke, nah lanjut ya. Nah ya, mudah-mudahan negara kita nggak ada resesi ya, nggak terkena resesi yang parah ya. Nah, kita bisa melompat jauh lagi ya, seperti lagunya Sheila on 7 ya, melompat lebih jauh ya. Oke. Nah, sekarang biaya peluang dan biaya sehari-hari ya. Menurut kalian, sekarang menurut kalian biaya peluang dan biaya sehari-hari sama nggak teman-teman? Beda. Beda apa sama biaya peluang sama biaya sehari-hari? Beda. Beda ya. Nih, misalkan gini ya. Nih, ini gambaran aja ya, gambaran ya.
misalkan kalian dikasih uang sama orang tua kalian ya 10.000 nih ya. Dikasih uang 10.000 ya. Nah, dari uang 10.000 itu ketika ke sekolah kalian jajanin ya 1.000 buat beli es ya, 5.000 buat beli buku file ya. Nah, itu. Yang kalian keluarkan yang 5.000 sama 1.000 itu nah biaya sehari-hari ya. Nah, tapi kalau biaya pulang gini ya, kalian dikasih uang 10.000 nih ya buat berangkat sekolah hari ini ya. Tahu-tahu mama ngajakin nih, ayo mama ajakin yuk ke swalayan nih. Nanti mama kasih uang kamu 50.000 ya buat kamu belanja. Nah, tahu-tahu kalian nggak milih yang ke sekolah nih, kalian ikut mama kalian ya. Nah, biaya pulangnya yang mana tuh? Yang 50.000 apa yang 10.000 kalian uang jajan? 10.000. Nah, jadi ingat ya, jadi konsepnya kalau biaya sehari-hari itu biaya yang dikeluarkan pada saat kejadian hari-hari itu, tapi kalau biaya peluang, biaya atau pengorbanan yang tidak dia ambil karena dia memilih suatu pilihan yang lain ya, itu namanya biaya peluang ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita jelaskan lagi ya setelah istirahat ya. Kalian boleh istirahat dulu ya nanti ya sampai 30 menit ke depan ya.